When does he get back to Paris? I don't know. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Imun dari Movilogy. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film tentang agen rahasia dan mata-mata. Film ini berkisah tentang seorang pria bernama Ethan yang menjadi seorang mata-mata internasional. Ethan yang merasa sibuk dengan pekerjaannya memutuskan untuk berpisah dengan istri dan anaknya. Beberapa saat kemudian, Ethan mengidap penyakit kanker dan kondisinya semakin kritis. Akhirnya dia pun mencoba untuk dekat kembali dengan keluarganya. Namun tiba-tiba atasannya datang dan menawarinya obat yang bisa menyelamatkan hidupnya dengan sebuah imbalan, yaitu satu misi terakhir yang paling berat dalam karirnya. Akankah Ethan berhasil menjalani misi tersebut? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang agen wanita bernama Vivi yang sedang berada di markas besar CIA. Di sana, Vivi dipanggil oleh dua orang atasannya untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Misi tersebut adalah Vivi harus menangkap seorang pedagang senjata dengan julukan The Wolf. Kemudian seorang intelijen berkata bahwa Albino yang merupakan anak buahnya The Wolf akan mengadakan transaksi penjualan bom radioaktif di sebuah hotel, yaitu Hotel Belgrade di Serbia, dan dia akan mengadakannya dalam 7 hari lagi. Sementara itu, di Belgrade telah disiapkan satu tim lapangan yang akan mengawasi Albino beserta dengan komplotannya. Salah satu anggota tim lapangan itu adalah Ethan Runner. Dia adalah seorang agen CIA yang sangat hebat. Di sana, Ethan berhasil menghabisi para calon pembeli yang sedang menunggu kedatangan Albino. Beberapa saat kemudian, Albino pun datang ke hotel tersebut, dan ketika mereka berdua tengah berpapasan, Ethan berhasil melakukan pemindaian koper yang sedang dibawa oleh Albino. Setelah itu, Ethan segera bergegas keluar dari sana dan menyerahkan koper scanner tersebut kepada tim yang berada di dalam mobil. Mereka kemudian memastikan isi dari koper tersebut, dan ternyata benar koper itu berisi bom radioaktif. Ethan kemudian keluar dari mobil dan pergi menuju telepon umum. Di sana, Ethan sedang mencoba untuk menelepon putrinya yang bernama Jui yang hari ini sedang berulang tahun. Sayangnya telepon itu tidak kunjung mendapatkan jawaban. Di sisi lain, Albino yang sedang berjalan di lobi hotel berpapasan dengan seorang petugas hotel wanita. Ternyata wanita itu adalah salah satu agen CIA yang sedang menyamar. Ketika Albino melihatnya, dia langsung mengenali wanita tersebut. Albino akhirnya menyadari bahwa dia dan rekannya sedang dijebak. Albino lalu segera menangkap wanita tersebut dan kemudian membunuhnya. Akibat dari kejadian tersebut, Albino beserta dengan rekannya memutuskan untuk membatalkan rencana penjualannya. Kemudian mereka segera keluar dari hotel untuk melarikan diri, tetapi agen CIA yang mengetahui hal itu berusaha untuk menghadang mereka sehingga baku tembak pun tidak bisa dihindari. Di sisi lain, Vivi yang sedang mengamati dari kejauhan melihat bahwa rekannya telah gagal dalam menjalankan misi tersebut. Sementara itu, Ethan yang sempat terjatuh pun berusaha untuk mengejar Albino yang kabur dengan membawa koper bom tersebut. Ketika Ethan hampir berhasil menangkap Albino, tiba-tiba penyakit yang dideritanya kembali kambuh, sehingga Albino pun berhasil melarikan diri. Meskipun sedang dalam kondisi yang kritis, Ethan mampu menembakkan pistolnya tepat di kaki kanannya Albino. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Ethan yang telah berada di rumah sakit dan tengah menjalani perawatan pun diberitahu oleh dokter bahwa dia menderita penyakit kanker otak. Dokter juga memprediksi bahwa Ethan hanya mampu bertahan selama 3 bulan saja. Karena penyakit yang dideritanya, akhirnya Ethan diberhentikan dari pekerjaannya. Menyadari bahwa usianya tidak lama lagi, Ethan akhirnya memutuskan untuk memperbaiki hubungannya dengan istri dan anaknya yang telah berpisah selama 5 tahun. Ethan kemudian berangkat menuju Paris. Sesampainya di sana, Ethan berniat untuk mampir terlebih dahulu ke apartemen persembunyiannya. Namun, Ethan pun dibuat terkejut ketika mendapati bahwa apartemennya telah ditempati oleh keluarga imigran yang berasal dari negara Mali. Kemudian, seorang pria yang bernama Jules keluar dari apartemen tersebut lalu mengenalkan beberapa anggota keluarganya kepada Ethan. Melihat hal itu, Ethan berniat untuk mengusir mereka. Namun dia berubah pikiran setelah mengetahui bahwa ada salah satu dari keluarga imigran tersebut yang sedang hamil besar. Akhirnya, Ethan pun mengizinkannya untuk tinggal di apartemennya sementara waktu.
sampai wanita itu melahirkan. Karena kejadian itu, Ethan kemudian tinggal di sebuah hotel. Di sana dia melihat kembali kenangannya ketika bersama dengan anaknya yang masih kecil. Di keesokan harinya, Ethan menelpon istrinya yang bernama Christy agar menemuinya di kantor pengacara untuk membuat surat wasiat kepada anaknya. Setelah istrinya setuju, Ethan kemudian mewariskan semua harta yang dia miliki kepada anaknya Joey. Ethan lalu pergi ke sekolahnya Joey dengan diantarkan oleh istrinya. Di sana Ethan berusaha untuk mengobrol dengan putrinya yang kini telah berusia 16 tahun. Namun, Joey yang merasa sulit menerima ayahnya kembali lebih memilih untuk pulang bersama dengan teman-temannya. Ethan yang melihatnya pun hanya bisa memaklumi sikap dari putrinya itu. Ketika dia dalam perjalanan pulang, Ethan terlebih dahulu pergi ke pasar untuk berbelanja bahan makanan. Dia ingin mempersiapkan makan malam dengan keluarganya. Namun, tiba-tiba Vivi yang merupakan agen CIA pun datang dan meminta Ethan untuk berbicaranya di mobil. Di sana, Vivi mulai memperkenalkan dirinya. Selain itu, dia juga menjelaskan tujuannya menemui Ethan. Vivi berkata bahwa Ethan adalah satu-satunya agen yang pernah melihat wajah The Wolf dengan jelas. Dan karena hal itulah, Vivi meminta Ethan untuk bekerja sama dengannya untuk membunuh The Wolf beserta dengan rekannya. Selain itu, Vivi juga berkata bahwa dia akan memberikan imbalan yaitu berupa obat yang bisa menyembuhkan penyakit kanker. Mendengar hal itu, tentu saja Ethan tidak bisa menolak dan menerima tawaran tersebut. Ketika mereka sedang berada di dalam lift, Ethan lalu meminta agar bayarannya ditambah dengan uang sebesar $1 juta. Mendengar hal itu, Vivi pun menyetujuinya dan sekaligus menyuntikkan sebuah obat yang pernah dia janjikan sebelumnya. Pada malam harinya, efek samping dari obat tersebut mulai terasa. Ethan mengalami halusinasi dengan detak jantung yang berdegup kencang. Ethan lalu diberitahu oleh Vivi melalui telepon bahwa efek sampingnya bisa dikendalikan dengan cara meminum vodka. Dengan bersusah payah, Ethan lalu mengambil sebotol vodka dan meminumnya. Akhirnya, efek samping dari obat tersebut pun menghilang. Di keesokan harinya, Ethan mendapati bahwa Christy akan pergi ke suatu tempat. Di sana, Ethan dibuat bingung dengan tingkah Joey yang memakai wig untuk menutupi rambutnya. Tak hanya itu, Joey juga mengambil handphone milik ayahnya, lalu mengganti nada deringnya dengan panggilan atas nama dirinya. Beberapa saat kemudian, Ethan dan Vivi pun pergi menuju ke suatu tempat untuk menemui seorang pengusaha jasa penyewa limosin yang bernama Mitat Yilmaz. Hal itu dilakukan karena Albino sering melakukan penyewaan di sana. Setibanya di sana, Ethan lalu membawa Mitat ke sebuah tempat di pinggir sungai. Di sana, Ethan mencoba mendapatkan informasi dari Mitat tentang keberadaan akuntannya Albino dengan cara menyiksa Mitat menggunakan jumper voltase listrik. Di sisi lain, ada seorang pria berkacamata yang terlihat memasuki sebuah lobi hotel, dan pria itu didampingi oleh beberapa bodyguard. Beberapa saat kemudian, Ethan pergi mendatangi hotel yang dimaksud oleh Mitat. Namun, ketika Ethan hampir sampai di kamar hotel si akuntan, tiba-tiba Joey menelponnya dan meminta Ethan untuk pergi menemuinya. Mendengar hal itu, Ethan pun segera pergi menemui Joey. Di sana, Joey mengajak Ethan untuk pergi ke sebuah wahana bermain, dan di sana mereka menghabiskan waktu bersama. Setelah itu, Ethan dan Joey pun pergi makan-makan ke sebuah restoran. Tak berselang lama, Joey lalu berpamitan untuk pergi terlebih dahulu dikarenakan ada tugas kelompok bersama dengan temannya yaitu Karina. Melihat hal itu, Ethan pun kemudian menghubungi Christy melalui sebuah pesan suara untuk menceritakan tentang hubungannya dengan Joey yang semakin membaik. Selain itu, Ethan juga bertanya tentang temannya Joey yang bernama Karina. Tak lama kemudian, Christy akhirnya membalas pesan suara dari Ethan dan berkata bahwa dia sama sekali tidak mengenal temannya Joey yang bernama Karina. Mendengar hal itu, Ethan pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar Joey dan mencoba mencari informasi tentang keberadaan anaknya itu. Di sana, Ethan menemukan sebuah alamat di laptopnya Joey. Ethan kemudian pergi ke tempat tersebut dan menemukan tas sekolahnya Joey. Di dalam tasnya, Ethan menemukan sebuah kartu brosur bertuliskan Spider. Merasa kebingungan, Ethan pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya Mitat. Karena Ethan mengetahui bahwa Mitat memiliki 2 orang anak yang seusia dengan Joey. Sesampainya di sana, Ethan lalu menanyakan hal tersebut kepada kedua putri Mitat. Setelah mendapatkan informasi darinya, Ethan lalu pergi ke tempat tersebut. Di sana, Ethan melihat Joey yang sedang dibawa ke toilet oleh beberapa pria. Ethan yang merasa marah pun langsung menghajar pria tersebut, lalu pergi membawa Joey. Di pagi harinya, Joey pun terbangun di pangkuan ayahnya. Mereka berdua kemudian pulang dengan menggunakan sepeda. Setelah selesai mengantarkan Joey, Ethan pun lalu pergi menemui Mitat untuk menanyakan di mana sang akuntan saat ini berada.
Setelah mendapatkan informasi dari Mithad, Ethan kemudian pergi mengikuti konvoi mobil yang membawa sang akuntan dan menggunakan sepeda. Ketika tiba di persimpangan, Ethan lalu menculik sang akuntan dan menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Setelah berhasil, Ethan kemudian membawa akuntan tersebut ke apartemennya dan menyekapnya di dalam kamar mandi. Dan diketahui bahwa nama akuntan tersebut adalah Guido. Sebelum pergi, Ethan menyuruh anaknya Jules untuk melepaskan Guido dalam 2 jam. Setelah itu, Ethan pun pergi menemui Vivi di sebuah klub untuk menyerahkan sebuah koper yang telah berhasil direbut dari Guido. Mengetahui hal itu, Vivi lalu memberikan obat penawar kanker kepada Ethan. Namun, Vivi berkata bahwa tugasnya belum selesai karena Ethan belum berhasil menangkap Albino dan The Wolf. Setelah itu, Ethan kembali ke rumah istrinya dan mengajari Joey berdansa karena Joey akan menghadiri sebuah pesta dansa pada esok malam yang diadakan oleh teman dekatnya yang bernama Hug. Di keesokan harinya, Ethan mendapatkan telepon dari Vivi. Dia berkata bahwa saat ini Albino sedang berada di sebuah hotel. Mendengar hal itu, Ethan pun bergegas pergi menuju ke sebuah hotel tersebut. Setibanya di sana, Ethan kemudian mengikuti mobil yang dinaiki oleh Albino dan juga The Wolf. Dengan skill hebat yang dimilikinya, Ethan pun akhirnya berhasil mengejar sekaligus menjatuhkan mobil tersebut ke sungai. Sayangnya, The Wolf telah berhasil kabur menuju ke stasiun kereta bawah tanah. Ethan yang mengetahui hal itu pun dengan segera mengejar The Wolf. Namun tiba-tiba penyakit Ethan kembali kambuh sehingga dia pun terjatuh. Tak berselang lama Albino kemudian datang ke sana. Melihat Ethan yang sedang terbaring, Albino pun mencoba untuk membunuh Ethan dengan cara menyeretnya ke jalur kereta. Untungnya, Ethan dengan segera bisa bangkit, sehingga dia pun berhasil mendorong balik Albino yang akhirnya menyebabkan Albino tewas tertabrak kereta. Akhirnya, Ethan pun berhasil diselamatkan. Ethan lalu dibawa kembali ke tempat rahasia Vivi. Tak lama kemudian Christy menelpon dan meminta Ethan untuk segera pulang, agar mereka tidak terlambat datang ke pesta temannya Joey. Sementara itu, The Wolf yang telah berhasil lolos pun kemudian meminta bantuan kepada salah satu rekannya supaya membantunya untuk bisa keluar dari Paris saat itu juga. Di sisi lain, Ethan kemudian pulang ke rumah Christy. Sesampainya di sana, Ethan segera pergi bersama dengan Christy dan Joey untuk menghadiri pesta tersebut. Ketika sedang berada di dalam lift, Ethan bertemu dengan Hug. Melihat hal itu, Hug kemudian mengenalkan kedua orang tuanya beserta dengan partner kerja ayahnya yang ternyata adalah The Wolf. Di sana, The Wolf lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera membuat rencana agar bisa kabur dari sana. Selain itu, The Wolf juga menyuruhnya untuk membunuh Ethan. Akhirnya, baku tembak pun tidak bisa dihindari dan The Wolf berhasil melarikan diri. Namun saat dia memasuki lift, tiba-tiba lift tersebut rusak sehingga dia pun terjebak di dalamnya. You hear me in there? Akhirnya, The Wolf pun terluka parah, namun dia masih bisa bertahan hidup. Mengetahui hal itu, Ethan kemudian turun ke lantai dasar untuk menghabisi The Wolf. Sayangnya, penyakit Ethan kembali kambuh sehingga dia pun terjatuh kembali. Untungnya, tak lama kemudian, Vivi pun datang dan tanpa basa-basi lalu menghabisi The Wolf. Akhirnya, Ethan pun berhasil bertahan hidup hingga perayaan Natal, dan dia menghabiskan waktunya itu bersama dengan keluarga di sebuah rumah di pinggir pantai. Ethan kemudian membuka sebuah kado yang berwarna merah yang isinya adalah obat penawar kanker dari Vivi. Film kemudian diakhiri dengan memperlihatkan Vivi yang sedang berada di sebuah bukit di belakang rumah. Vivi yang merasa bahagia karena misinya telah selesai pun kemudian tersenyum, dan akhirnya film pun tamat.